Swastiastu. Hai, halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dede Setiadi kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Aku Bali. Apa kabar UMKM Bali? Ngomong-ngomong masalah kabar, tentunya nggak afdol kalau misalnya saya nggak menanyakan kabar dari pemirsa. Apa kabar Anda hari ini pemirsa? Tentunya semoga sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Kenapa protokol kesehatan 3M wajib kita laksanakan selalu pemirsa? Karena tidak terasa sudah hampir 1 tahun kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan tentunya ini menjadi tantangan besar bagi perekonomian kita, khususnya juga bagi sektor pariwisata di Provinsi Bali. Nah, di tengah terpuruknya sektor pariwisata di Provinsi Bali, sektor pertanian, dan juga UMKM menjadi satu harapan bagi masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan. Nah, kemudian bagaimana peluang dari UMKM khususnya di sektor pertanian untuk dapat membangkitkan kembali perekonomian? Salah satu komoditas atau sektor usaha yang mulai dilirik adalah sektor buah lokal. Dan yang menjadi primadona pasar ekspor saat ini adalah buah manggis. Nah, seperti apa peluang buah manggis dalam pasar ekspor dan kemudian bagaimana tips, triks dan juga cara untuk kita bisa masuk ke pasar ekspor khususnya bagi Anda yang berkecimpung di komoditas buah lokal. Hari ini dalam Aku Bali saya akan berbincang bersama seorang narasumber, tapi tentunya nanti karena sebelumnya saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk dapat menyaksikan sebuah tayangan video terkait dengan Ratu Buah. Sang Ratu Buah yaitu manggis yang sudah berhasil terbang ke Tiongkok. Seperti apa? Selamat menyaksikan. Manggis dengan nama latin Garcinia mangostana yang dikenal juga dengan sebutan queen fruit atau ratunya buah, memiliki daging berwarna putih dengan tekstur sedikit berserat dan rasanya sangat manis dan menyegarkan karena mengandung banyak air. Buah unik dengan kaya manfaat ini ternyata tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal, tetapi juga telah menjadi komoditas yang paling dicari di pasar internasional, khususnya Tiongkok. Bali telah menjadi salah satu penghasil buah manggis berkualitas di Indonesia. Pemetaan produksi manggis telah dilakukan di beberapa wilayah di Pulau Dewata, seperti di Kabupaten Tabanan. Budidaya buah manggis ini telah banyak dikembangkan di Kecamatan Pupuan dan Selemadeg. Bahkan manggis dari wilayah ini menjadi salah satu komoditas ekspor. Jero Putu Tesan menjadi salah satu petani manggis yang berhasil melakukan ekspor manggis di Bali. Pria Parubaya yang dulunya pernah menjadi pekerja serabutan di kota Denpasar ini telah menekuni ekspor manggis selama 30 tahun. Menurutnya, manggis bukan sekedar buah lokal yang tumbuh dan hidup di Bali. Tetapi baginya, manggis telah menjadi bagian dari peradaban. Hal ini diyakini karena karakteristik pohon manggis yang mampu hidup hingga ratusan tahun. Pertama dari melihat dari segi manggis itu adalah menjadi tanaman yang menjadi tradisi waris nenek moyang kita. Justru nenek moyang kita adalah petani yang sudah memiliki mungkin wawasan untuk berapa ratus tahun ke depan. Dan manggis kita itu banyak umurnya sampai ratusan tahun di sini. Dan dulu sekarang pun baru dikembangkan menjadi sebuah sentra pertanian. Jadi walaupun tidak ada petani manggis yang monokultur di Bali, tetapi minimal di setiap daerah di Bali itu ada manggisnya. Jero Tesan melihat komoditi buah lokal Bali memiliki potensi pasar yang cukup menjanjikan. Tak hanya di dalam negeri, tetapi juga di pasar ekspor. Kini buah hitam manis ini terserap dengan baik di pasar Tiongkok dengan permintaan hingga 400 ton lebih per tahun.
Pemilik usaha Raja Manggis Sejati ini kini telah memiliki pelanggan tetap dengan daerah pemasaran Beijing dan Guangzhou, Tiongkok. Dalam memenuhi kebutuhan ekspor manggis, Jero Putu Tesan telah bekerja sama dengan sejumlah kelompok petani binaan di Tabanan dan beberapa petani di Buleleng dan Jembrana. Pencapaian ini menjadi bekal bagi dirinya untuk mengajak dan memotivasi anak muda di Bali agar kembali menekuni pertanian. Sistem pertanian yang memang adiluhung. Petani di Bali itu dari zaman dulu nggak pernah bermasalah produknya dan aman untuk kita makan bersama gitu loh. Maka oleh sebab itu hal-hal ini yang mesti perlu ke depan dipertahankan. Sistem organik, kembali kepada sistem pertanian yang terintegrasi, ini yang mungkin yang kita di Bali itu menjadi potensi yang sangat bagus ke depan untuk diminati, terutama petani-petani muda ke depan. Ekspor manggis juga menjadi solusi bagi Jero Tesan untuk membantu para petani manggis ketika musim panen raya. Melimpahkan pasokan manggis ketika panen raya tiba mengakibatkan harga manggis anjlok dan tidak menguntungkan petani. Dengan ekspor manggis selain terserap dengan baik, pasar ekspor juga memberikan harga jual yang kompetitif dan menjanjikan. Meski saat ini produksi manggis diakui mengalami penurunan, ekspor manggis tetap dilakukan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dengan intervensi teknologi yang dilakukan, manggis masih memberikan harapan dan penghidupan bagi petani untuk terus berupaya meski di tengah pandemi. Ya, kalau kita berbicara manggis tentunya manggis merupakan salah satu buah lokal yang sudah tidak asing di tengah masyarakat. Bahkan kita di Bali sering menyebut manggis sebagai buah unik karena istilah Bali adalah selem-selem manis. Jadi yang hitam manis itulah yang sering dicari begitu pemirsa. Nah, seperti apa peluang dari buah manggis ini khususnya untuk pasar ekspor? Kita akan membahasnya bersama Ketua Asosiasi Eksportir Manggis dan Rumah Kemas Hortikultura Indonesia. Kita sambut Bapak Jero Putu Tesan. Baik. Tadi di video kita sudah lihat Pak Jero dan sekarang sudah hadir bersama kita. Selamat sore. Pak Jero, terima kasih sudah hadir untuk berbagi. Apa kabar Pak Jero? Baik. Baik, sehat selalu ya. Apalagi ditambah doping manggis setiap hari mungkin ya Pak Jero. Baik. Ya, berdasarkan video tadi Pak Jero terkait dengan buah lokal khususnya manggis yang peluangnya sangat besar untuk di pasar ekspor. Nah, sebenarnya kalau kita melihat potensi dari buah lokal salah satunya manggis untuk ke pasar ekspor itu seperti apa potensinya? Baik, potensi manggis kita itu sangat digemari di dataran di negara Cina terutama. 80% manggis Indonesia itu diekspor ke Cina, pembelinya dari Cina. Ya. Dan Bali menyuplai lebih dari 4.000 ton setiap tahun ke Cina. Jadi sangat luar biasa perkembangan ekspor kita dari Bali. 2018 Bali itu termasuk menjadi daerah pengekspor terbesar di Indonesia dan dibuktikan reward diberikan kepada Balai Karantina Kelas 1 Denpasar dan ekspornya dari Bali yang paling banyak dan selamat sampai Cina. Sampai di Cina. Artinya manggis ini menjadi satu komoditas yang kalau bisa dibilang peluangnya sangat besar gitu untuk ekspor begitu ya Pak Jero? Sangat besar karena selain Cina, negara Eropa dan Timur Tengah sudah melirik juga manggis. Ya. Di sisi lain negara-negara lain sulit dikembangkan, dibudidayakan manggis. Baik. Tetapi kompetitor kita masih ada di Asia yaitu Thailand. Tetapi ruang untuk Thailand itu bertani cukup kecil karena lahannya sempit. Ya. Peluang Indonesia dan Bali khususnya masih lebih besar masih untuk ke depan untuk mengembangkan. Baik. Nah kemudian pandemi. Nah pandemi yang terjadi sudah hampir setahun nih Pak Jero. Jadi dari beberapa tahun terakhir sampai 2018 yang menjadi puncak dari jumlah ekspor komoditas manggis ini terutama untuk ke Cina, sejak pandemi otomatis terhenti.
Nah, itu seperti apa perkembangan ekspor di masa pandemi ini? Baik, justru saat pandemi kita dari bulan Februari 2020, ekspor kita masih berjalan. Masih berjalan, kita masih mengalami pembelian yang cukup tinggi dari Cina. Mungkin di daerah di sana dikonsumsi untuk mungkin meningkatkan imun tubuh dalam menghadapi pandemi ini. Dan yang sampai sekarang juga kita masih melaksanakan ekspor, tetapi kita masih kendala di transportasi. Karena pertanian kita, ekspor kita tidak bisa kita pisahkan dengan pariwisata. Bali itu menjadi daerah pengeluaran ekspor yang cukup menarik karena begitu banyaknya pariwisata ke Bali sehingga pesawat dari luar negeri banyak ke sini sehingga kita baliknya bisa memanfaatkan untuk jasa transportasi. Nah, begitu pandemi ini sedikit bermasalah karena dari biasanya 7 pesawat ke Bali dari China sampai sekarang tidak ada. Nah, kita sudah upayakan dari transportasi laut lewat pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak Surabaya. Dan ini tetap berjalan. Artinya tetap berjalan untuk ke Cina juga begitu, Pak? Tetap berjalan. Jadi kalau laut kita tidak ada problem. Yang problem kita adalah transportasi yang memakai udara. Memakai udara. Baik, artinya tetap berjalan. Nah, kemudian ada perlakuan khusus tidak, Pak Jero, terkait dengan buah lokal, khususnya manggis yang akan diekspor keluar? Ya, kalau untuk persyaratan ekspor itu ada notifikasinya. Setiap negara, khusus dengan Cina, kita sudah memiliki suatu perjanjian kerjasama yang cukup baik. Tentu SOP ini kita dari budidaya sampai ke pasca panen, sampai ke packing house itu ada. Dan beberapa yang mungkin paling sering kita lihat adalah OPT. Jadi pembersihan di tingkat packing house. Nah, jadi itu beberapa hal yang menjadi persyaratan ekspor kita ke Cina. Ya, terutama yang paling ke depan perlu diperhatikan adalah di budidayanya. Jadi kalau bagus budidayanya, pasti produknya makin bagus di tingkat pemasarannya. Jadi pertahapan itu memang ada quality controlnya begitu ya istilahnya, Pak Jero? Semua ada. Dari sebenarnya dari SOP-nya itu, dari tatan yang di regulasinya kita buat itu sudah ada. Dari budidaya sudah ada ICS, internal control system. Itu mengawasi dari produknya, dari tanggal berapa dia memetik, tanggal berapa dia memupuk dan membersihkan. Termasuk juga control sistemnya di tingkat pelaksanaan di pembersihan di packing house gitu. Baik. Ya, jadi berbagai tahapan tentunya untuk masuk ke pasar ekspor itu sudah ada kontrolernya begitu ya Pak Jero, dan tidak hanya pasar ekspor juga nantinya akan dipenuhi, juga pasar lokal begitu, jadi peluangnya sangat terbuka. Kita akan lanjutkan nanti di segmen kedua Pak Jero. Ya, dan pemirsa di segmen kedua nanti kita akan masih membahas terkait dengan bagaimana peluang komoditas buah lokal untuk pasar ekspor dan juga untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Untuk itu tetap bersama kami di Aku Bali. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kita adalah saudara, lahir di tanah yang sama, ditempa gelombang sejarah bangsa, dibesarkan peradaban menjadi Indonesia. Semangat kita bagai air yang tulus mengalir. Asa kita adalah angin yang kabarkan harapan. Di tanah ini kita berpijak. Kobarkan api kebersamaan. Di tanah ini kita berdiri, tanah Indonesia. Satu bangsa, satu bahasa. Merah darah kita, ikatan persaudaraan. Putih tulang kita, kokohnya persatuan. Mari satukan suara untuk Indonesia. Ayo, lihat tuh, bapaknya berturun tuh. Ya, Bu, ya. Saya dapat banyak. Kegiatan-kegiatan positif adalah bekal untuk hari esok. Namun jangan halangi keceriaan mereka. Ayo, naik hati. Main yuk.
dunianya. Membantu orang tua adalah kewajiban. Ya, kembali lagi di Aku Bali, apa kabar UMKM Bali? Dan di segmen pertama tadi, pemirsa, kita sudah membahas tentang peluang dari buah lokal, khususnya manggis, untuk masuk ke pasar ekspor. Nah, kemudian ada satu inovasi yang nanti akan kita bahas, tapi sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu satu orang narasumber yang sudah bergabung bersama kita secara virtual. Beliau adalah Ketua Inkubator Bisnis Universitas Udayana, Ibu Dr. Sayu Ketut Sutrisna Dewi. Om Swastiastu, selamat sore Ibu. Om Swastiastu, Pak Dede, selamat sore. Terima kasih Bu sudah bergabung. Sehat Ibu? Ya, Astungkara, sehat ya. Semoga sehat semua sehat ya, yang teman-teman di studio juga. Baik, ya kalau Ibu Sutrisna Dewi ini terkenal sebagai ibundanya wirausaha begitu ya Pak Jero. Baik, sebelum kita ke Ibu Sayu Sutrisna Dewi dan juga ke Pak Jero, pemirsa, saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk dapat menyaksikan sebuah tayangan video terkait dengan sebuah inovasi yang dilakukan oleh seorang anak muda Bali yang memproduksi atau mengolah buah segar menjadi buah beku yang siap diekspor. Seperti apa? Kita saksikan tayangan video berikut ini. Buah umumnya dikonsumsi segar, seperti buah mangga, alpukat, dan stroberi. Ketiga jenis buah ini sering menjadi buah yang paling favorit dikonsumsi masyarakat. Bahkan hotel, restoran, dan catering juga sering menggunakan buah-buahan tersebut. Namun tahukah Anda, ketiga jenis buah ini dapat dibekukan dan tetap bernutrisi? Ya, dalam sebuah jurnal tentang analisis dan komposisi makanan, disebutkan bahwa buah beku ternyata memiliki nutrisi yang konsisten dibandingkan buah segar yang sudah disimpan di lemari es beberapa hari. Inovasi pembekuan buah inilah yang kini ditekuni seorang pemuda kreatif asal Bali, Made Indra Dananjaya. Dirinya memulai usaha buah beku sejak tahun 2020 lalu. Jenis buah yang ia bekukan adalah alpukat, mangga, dan stroberi. Menurutnya, inovasi buah beku ini untuk menyerap hasil panen petani yang berlimpah. Terlebih buah alpukat dan mangga yang tergolong buah musiman, ketersediaannya akan berlebih saat musim panen tiba. Bahkan saat musim panen, buah-buahan tersebut tidak seluruhnya terserap pasar. Kondisi inilah yang dimanfaatkan Made. Tidak hanya untuk membantu petani, tapi juga menyediakan buah musiman tersebut sepanjang tahun, sehingga dapat tetap dikonsumsi oleh masyarakat. Permasalahan ketika oversupply panen ini orang kemana sih gitu loh. Kan banyak petani kita bilang negara agraris segala macam, tapi ketika itu ada panen raya, akhirnya penyerapan dari buah-buahan itu berkurang gitu loh. Satu, kita mungkin kualitas kulitnya tidak sebagus yang lain seperti itu. Yang kedua, kita juga banyak bersaing kalah dengan impor dan juga oversupply. Nah dari sana dah kita bikin akhirnya, wah coba deh kita buat deh sari lemon dulu gitu. Kita buat sari lemon, akhirnya di pasaran juga sangat bagus sekali respon marketnya. Jika respon marketnya bagus, itu baru saat kita pengembangan. Karena beberapa ada buah
Memang itu kan buah-buah musiman ya, seperti mangga, alpukat itu kan sangat musim sekali. Itu yang dibutuhkan sekali, jadi kita ingin menyediakan buah-buah di luar musim seperti itu. Untuk kebutuhan dari pemilik usaha yang lain juga, atau industri rumah tangga. Bersama sejumlah teman dan pekerja di sekitar tempat tinggalnya, Made mampu memproduksi 100 ton buah beku per bulan. Produknya ini pun mendapat respon positif dari masyarakat. Tidak hanya mangga, alpukat, dan stroberi, Made juga mengolah lemon menjadi sari lemon yang dikemas dalam botol. Sari lemon asli ini ia peroleh dari lemon yang diperas, dipasteurisasi untuk menghilangkan bakteri, dan dikemas secara higienis dalam botol. Untuk sari lemon kemasan 250 ml, Made membutuhkan 1 hingga 1,2 kg lemon. Buah lemon tersebut ia peroleh dari petani di Pulau Jawa, sebab Bali belum memiliki sentra perkebunan lemon California. Sari lemon ini sengaja diproduksi untuk memudahkan masyarakat untuk mengonsumsi sari buah lemon tanpa harus memeras buah lemon di rumah. Produk sari lemon asli ini pun mendapat respon pasar yang sangat baik. Dirinya juga membuat sejumlah varian sari lemon seperti sari lemon jahe, sari lemon madu, sari lemon daun kelor, dan sari lemon bunga teleng. Dalam sebulan, dirinya mampu memproduksi 1.000 botol sari lemon. Meski demikian, di tengah pandemi saat ini, omset penjualannya menurun. Sebelum pandemi COVID-19, dirinya mampu memperoleh 100 juta rupiah per bulan. Namun kini omsetnya menurun menjadi 60 juta hingga 80 juta rupiah per bulan. Omset sebelum pandemi, sebelum pandemi dan awal pandemi nyentuh di atas 100. Ya, di atas itu. Cuman sekarang pandemi di bawah 100 sih masih. Kira-kira? Range-nya sekitar 60-80. Pada masa pandemi saat ini, Made hanya memanfaatkan penjualan secara daring. Namun khusus untuk sari lemon, Made juga menitipkan produknya di sejumlah supermarket di Denpasar dan Badung, sehingga dapat lebih mudah diperoleh oleh masyarakat. Bahkan produk sari lemonnya ini juga telah terjual hingga keluar Bali, seperti Jakarta. Ya, satu inovasi yang sangat luar biasa dari seorang anak muda Bali, Made Indra, dengan mengolah buah segar menjadi frozen fruit dan juga membuat sari lemon. Nah, kita sebelum ke Pak Jero, kita ke Bu Sutrisna Dewi terlebih dahulu. Ya, baik. Ibu Sutrisna Dewi, bagaimana Ibu melihat satu upaya, satu inovasi yang dilakukan oleh seorang anak muda Bali, Made Indra ini, Bu? Silakan. Ya, baik. Terima kasih
Sebelumnya selamat sore pada Pak Jero dan juga Indra ya mungkin menonton. Terima kasih atas pertanyaannya yang tadi, itu luar biasa. Kita mungkin di balik musibah gitu ternyata ada berkah gitu ya. Jadi pandemi ini memberikan berbagai macam momentum buat kita, entah itu melakukan refleksi diri mungkin. Nah, terkait dengan inovasi, saya yakin juga pandemi ini memberikan berbagai macam inspirasi kepada generasi muda, terutama untuk mengatasi berbagai hal. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Indra, saya yakin juga generasi muda yang lain banyak yang sudah melakukan. Kebetulan sekarang ini saya juga sedang melakukan penilaian review terhadap beberapa ide-ide inovasi dari pelajar SMP, SMA, ternyata luar biasa. Jadi mereka perlu diberikan support, mereka perlu diberikan suatu ruang gitu untuk berekspresi. Gitu mungkin Pak Dede. Baik, ya. Jadi inovasi ini yang dilakukan oleh Made Indra bisa menjadi inspirasi mungkin untuk generasi muda lainnya begitu ya Bu Sutrisna. Kemudian kalau terkait dengan pola konsumsi masyarakat, apakah inovasi yang dilakukan oleh Made Indra ini bisa untuk mengikuti pola konsumsi masyarakat, Ibu? Ya, saya rasa itu pasti ya ada kaitannya. Kenapa? Karena kalau terkait dengan buah, kita kan kenal tidak semua buah itu tidak bermusim gitu ya. Sebagian besar buah mungkin bermusim. Nah, bagaimana kita bisa menemukan buah dan manfaat buah pada saat tidak musim, terus kemudian bagaimana dilakukan sebuah langkah inovasi untuk mengantisipasi risiko-risiko yang terjadi, entah itu risiko panen yang berlimpah, biasanya panen yang berlimpah itu harga akan turun. Jadi untuk mengantisipasi itu dan juga risiko kerusakan, sehingga buah itu bisa memberikan manfaat untuk jangka panjang. Nah, tentu saja saya yakin masyarakat juga akan bergeser ke yang disebut dengan functional food gitu. Jadi kita melihat fungsi dari buah itu, terutama buah lokal Bali yang rasanya dekade yang lalu mungkin tidak dilirik gitu ya, karena mindset dari masyarakat buah impor pasti lebih bagus gitu ya. Nah, mudah-mudahan sekarang ini kita sudah bisa perlahan-lahan mengubah mindset masyarakat bahwa ternyata fungsi dari buah lokal itu luar biasa. Baik, iya. Terima kasih Bu Sutrisna Dewi. Kita ke Pak Jero terkait dengan peluang ekspor. Nah, sebagai orang yang sudah berkecimpung lama di dunia ekspor-impor begitu Pak Jero, bagaimana Pak Jero melihat peluang dari usaha yang dilakukan oleh Made Indra ini? Ini suatu inovasi yang luar biasa, suatu embrio saya kira untuk kedepannya bisa kita maksimalkan ke ekspor. Sebenarnya permintaan pasar luar negeri itu tidak semua jadi buah segar. Jadi beberapa buah juga dia minta pasca panen dan pengolahannya. Ini saya lihat sudah menjadi suatu titik awal mungkin untuk nantinya kita juga tidak hanya berpacu kepada buah segar. Karena selain inovasi ini merupakan suatu metode untuk menyimbangkan pasar. Terutama tadi di saat overproduct. Manggis pun sering mengalami overproduct dan sampai orang menjerit sampai di media menyalahkan pemerintah, asosiasi dan sebagainya. Nah, kalau ini bisa kita kembangkan dan galakkan anak-anak muda seperti ini mengolah, membuat minumannya, membuat jusnya dan sebagainya, itu lebih bagus. Kebetulan tahun kemarin sebelum pandemi kita juga ada buyer dari Cina, itu mau kerjasama untuk kemarin membuat durian yang beku. Jadi yang ada yang sudah dikupas, yang dibekukan, dan durian kupas itu sekarang sudah menasional, sudah banyak di dalam negeri kita, dan ini bisa juga untuk penyeimbang ketika overproduct. Apalagi kita bisa pasarkan baik ke Cina maupun Rusia. Rusia juga banyak membutuhkan produk yang sudah diolah. Gitu. Jadi lebih kepada simpelnya juga begitu ya Pak Jero, dan itu tahan lama begitu ya Pak Jero. Di samping tahan lama, ini kan juga akan menarik menambah wawasan untuk orang bekerja. Jadi saat pandemi ini bisa juga penyerapan tenaga kerja itu sangat banyak di dalam pengolahan ini. Ada juga ruang untuk tenaga kerja itu mendapatkan hasil dari sana gitu. Baik, ya. Nah, kita kembali ke Bu Sutrisna Dewi. Ya, Ibu terkait dengan arah dari UMKM yang cenderung ada di kalangan anak muda sekarang ini, arahnya ke sektor mana sebenarnya, Bu? Ya, sekali lagi kalau kita melihat pandemi ini,
ternyata ini cukup memberikan ruang bagi para generasi muda untuk kembali melirik sektor pertanian. Mereka benar-benar akhirnya menyadari bahwa pertanian ini loh penting banget. Kita bersyukur ya ada di negara tropis seperti ini, apapun ada. Mungkin kalau ingat lagunya Kus Plus, tongkat kayu dan batu jadi tanaman gitu. Nah, kita juga lihat generasi muda mulai melirik sektor pertanian dari hulu ke hilir. Misalnya dari pembibitannya, sudah mulai banyak anak-anak muda menjual bibit dalam bentuk saset seperti itu. Terus kemudian pupuknya, kemudian panen, pasca panen, kemudian mungkin mereka juga di packaging dan lain sebagainya. Dan mulai melihat bahwa produk lokal kita, hasil-hasil pertanian kita ternyata ini luar biasa. Dan komunitas-komunitas ini petani muda gitu kan sudah banyak sekarang, yang mungkin sudah pernah dikenal petani muda keren, ya seperti itu. Ini artinya cukup memberi angin segar kepada kita semua bahwa generasi muda yang tadinya ogah gitu terjun ke dunia pertanian sudah mulai melirik. Baik, ya. Jadi ini semacam penyadaran juga bahwa kita punya loh sektor yang bisa kita kembangkan dengan sangat maksimal, begitu ya Bu Sutrisna? Iya, betul. Ya. Dan Ibu Sutrisna dan juga Pak Jero, di segmen berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana peluang anak muda, petani-petani muda yang keren-keren untuk bisa masuk ke pasar ekspor. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Untuk itu tetap bersama kami di Aku Bali. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kita harus selalu peduli dengan alam dan lingkungan kita. Dan ternyata manfaat hutan sangatlah penting bagi kita. Hutan adalah paru-paru dunia. Bagaimana kalau hutan sudah habis? Pohon-pohon sudah habis. Berarti bumi ini kehilangan paru-parunya. Apakah hutan kita akan habis? Kami ingin peduli dan kami ingin menjaga hutan kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Aku Bali, apa kabar UMKM Bali, dan seperti yang tadi kita bahas dan disampaikan oleh Ibu Sutrisna Dewi bahwa pandemi COVID-19 ini tentunya mengajarkan kita untuk kembali lagi kepada kekayaan apa yang kita miliki dan kita harus manfaatkan itu dengan sangat optimal. Sebelum ke Ibu Sutrisna Dewi, kita ke Pak Jero terkait dengan peluang anak muda untuk masuk ke pasar ekspor. Nah, sebelum kita melihat peluangnya dari komoditasnya sendiri, khususnya manggis, yang sudah Pak Jero geluti beberapa tahun, puluh tahun terakhir bahkan, ada proses pasca produksi. Karena tidak hanya buahnya saja yang digemari, tapi kulitnya juga berkhasiat begitu Pak Jero. Apakah sudah ada proses pasca produksi khusus untuk kulitnya? Itu sempat ada dulu beberapa kelompok tani yang di Pupuan itu sudah mengolah buah dan kulit manggis. Jadi itu untuk sama ininya kendalanya kita saat panen besar kita harus ada solusi untuk pengolahan. Ada buat jus manggis kayak Bali Manggis Jus itu sempat booming di pasaran. Nah, mungkin ada perlu perbaikan di tingkat branding, di tingkat cara pemasarnya seperti sekarang. Nah,
peluang generasi muda sangat banyak sekali di sektor pertanian ini. Anak muda biasanya konotasinya petani itu kan kotor, mencangkul. Tetapi di zaman sekarang banyak terbuka, ada IT, ada marketplace dan sebagainya. Dan salah satu dari para pemuda yang pernah kita ajak di perusahaan kita merintis ekspor kita 2017, salah satu dari petani muda keren, Gung Weda. Sekarang dia sudah mandiri dan ekspor juga ikut di asosiasi kita. Ini salah satu. Kita juga harapkan lewat kesempatan ini pemuda-pemuda yang ada di Bali itu mendengar bahwa kita ingin ciptakan lagi pemuda-pemuda lainnya yang bisa ikut nanti menembus pasar ekspor. Kita juga punya slogan kemarin, anak desa, produk desa tembus dunia. Mungkin nanti berkembang, anak muda Bali produknya tembus dunia gitu. Tembus dunia, baik. Jadi persepsi itu yang kita harus tanamkan begitu ya, betul, Pak Jero. Betul. Baik. Kita ke Ibu Sutrisna Dewi, Ibu. Ya. Terkait dengan kalau misalnya anak muda nih mau buat usaha, saya pengen buat usaha ini nih, dan pastinya mereka akan berpikir manfaat apa yang saya dapatkan khususnya dari sisi ekonomi. Nah, kalau dilihat dari peluang ekonomi, khususnya untuk proses produk olahan seperti yang dilakukan oleh Made Indra yang tadi kita saksikan bersama, Ibu, seperti apa peluang dari sisi ekonominya? Ya, pengolahan buah tentu saja akan menciptakan nilai tambah ya bagi buah itu sendiri karena masa manfaatnya bisa lebih panjang gitu ya. Kemudian harganya mungkin bisa lebih tinggi tanpa harus mengurangi khasiat gitu. Nah, mungkin selain Made Indra ada banyak lagi sebenarnya generasi muda yang sejak dulu sudah mulai mengolah berbagai macam buah lokal, misalnya seperti salak, terus kemudian ada mangga, diubah menjadi manisan, ada es puter dan lain sebagainya. Nah, kalau generasi muda ini kan generasi yang kadang-kadang cara berpikir mereka agak liar dan liar dalam arti positif ya. Itu patut disupport mereka, harus didorong mereka supaya mereka terus melakukan eksplorasi bahwa ternyata gitu mungkin di bawah bimbingan seperti Pak Jero dan teman-teman yang lain, ahli-ahli yang lain, bahwa ternyata bisa seperti ini loh. Nah, kesempatan-kesempatan itu perlu diberikan dan saya juga melihat selama ini pemerintah, mungkin BUMN dan lain sebagainya sudah mulai memberikan ruang kepada generasi muda yang berwirausaha di bidang agribisnis seperti ini. Misalnya bidang pertanian itu selalu menjadi salah satu bidang yang biasanya dikompetisikan dalam berwirausaha. Nah, perangkat-perangkat yang ada, kebijakan dan lain sebagainya juga sudah sangat mendukung seperti Perda nomor 3 2013 tentang perlindungan terhadap buah lokal. Kemudian ada Pergub juga kalau nggak salah nomor 99 tahun 2019. Artinya peraturannya itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita bersinergi untuk mewujudkan hal ini sehingga seperti tadi yang dikatakan Pak Jero, bersama-sama kita melakukan branding terhadap produk buah lokal Bali. Mungkin itu Pak Dede. Iya, jadi yang menarik adalah bahwa sebenarnya anak muda punya banyak sekali ide yang liar begitu ya Ibu ya, dalam artian jadi positif. Saya sebutnya liar nih, ya. agak nakal sedikit tapi ternyata luar biasa. Memang peluangnya gitu. Besar begitu ya. Jadi sebenarnya apa yang harus mereka lakukan Bu? Ketika mereka memiliki ide, tapi mereka belum tahu bagaimana memulainya, sebenarnya apa yang harus mereka lakukan Bu Sutrisna? Salah satu yang biasanya dilakukan adalah dengan memberikan pendampingan. Jadi bagaimana caranya ide ini dimatangkan, divalidasi, sehingga dia nanti marketable, profitable, itu perlu pendampingan. Kalau tidak ada iming-iming marketable, profitable, saya yakin tidak ada orang yang mau menekuni. Ngapain ini kerjaan merugikan gitu. Jadi harus kita berikan sentuhan itu. Jadi memberikan business touch pada ide-ide mereka yang kreatif itu sangat memerlukan pendampingan. Itu yang biasanya dilakukan oleh sebuah inkubator bisnis. Baik. Kemudian terkait modal mungkin Ibu? Nah, kalau modal, seperti tadi saya sampaikan, banyak sekali sudah berbagai institusi memberikan perhatian. Baik itu pendampingan dalam arti memberikan soft skills, gitu, hard skill, dan juga memberikan bantuan pendanaan seed capital. Berbagai macam BUMN sudah melakukan, dan saya yakin kalau mereka sudah pernah mengikuti semacam short course mungkin ya, atau pelatihan, pendidikan pelatihan kewirausahaan, saya yakin modal itu akan menjadi nomor sekian. Yang penting niatnya dulu, yang penting idenya. Kalau sudah idenya bagus, saya yakin
para investor, angel investor mungkin akan berlomba-lomba untuk membantu mewujudkan. Iya. Berbagai macam sumber pendanaan sudah ada sekarang. Misalnya ya ada crowdfunding, kemudian dari pemerintah juga sekarang sudah melakukan matching fund, itu salah satu sumber pendanaan bagi mereka yang kesulitan modal. Baik. Ya, jadi modal utama itu adalah ide dulu begitu ya Bu Sutrisna, kemudian ide dan niat gitu. Dan niat, baik. Terima kasih Bu Sutrisna. Kita ke Pak Jero kembali terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh mereka selaku eksportir untuk kondisi yang saat ini seperti apa Pak Jero? Baik, jadi tantangan bagi pengusaha itu pasti ada. Jadi apalagi seorang eksportir sudah mengalami berbagai fase dalam dia berusaha. Ya. Tantangan yang paling sering kita hadapi adalah masalah kualitas. Kualitas ini akan disebabkan oleh pola pertanian kita dari hulu sampai hilir. Jadi kami selaku asosiasi di Indonesia ada 77 eksportir buah dan rumah kemas. Di Bali ada 11, kita akan harapkan semua rumah kemas itu semua eksportir memiliki petani binaan. Kelompok tani binaan agar kendala-kendala produk itu, gambaran produk dan juga kualitas itu bisa kita jamin gitu loh. Itu kendalanya bagi eksportir. Dan kita sudah harapkan nanti dalam musyawarah kerja, karena ini masih pandemi, kita lewat virtual, kita akan arahkan teman-teman untuk masing-masing eksportir itu memiliki petani binaan yang jelas. Ini akan berintegrasi dan berkolaborasi dengan pemerintah setempat. Iya. Dan sekaligus juga menjadi proses kaderisasi begitu ya, Pak Jero. Baik, Pak Jero dan juga Ibu Sutrisna, kita akan jeda sejenak. Nanti di segmen akhir kita akan menyimak bagaimana tips dan triks dari Pak Jero, kemudian dari Bu Sutrisna juga bagaimana tips dan triks bagi anak muda khususnya yang ingin terjun ke dunia UMKM khususnya untuk menyasar pasar ekspor. Untuk itu tetap bersama kami di TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI Bali, Media Pemersatu Bangsa. Kesantunan adat Ketimuran sudah dikenal sejak berabad lalu. Namun derasnya perkembangan zaman sedikit demi sedikit menggerus peradaban itu sendiri. Adalah tanggung jawab kita untuk mengembalikan keramah tamahan sebagai cermin budaya bangsa. Ya, tentunya untuk Anda yang memiliki minat, khususnya anak muda nih, yang ingin masuk ke sektor UMKM, memiliki satu usaha yang bisa membangkitkan kembali perekonomian, jangan ragu, yang penting memiliki ide terlebih dahulu, kemudian banyak sekali pemodalan-pemodalan yang akan diberikan dari instansi pemerintah maupun lembaga swasta. Nah, di segmen terakhir ini kita akan membahas terkait dengan tips dan triks. Ya, kita ke Pak Jero terlebih dahulu, kita berbicara kiat, Pak Jero. Kiat khususnya untuk petani atau kelompok tani yang sudah ada untuk menyasar atau berbisnis buah ekspor, itu seperti apa kiatnya? Baik, jadi sebenarnya pertanian adalah perusahaan. Jadi bagi petani sendiri dia adalah pengusaha di daerah, di tempat, di ladangnya. Dan oleh sebab itu bagi anak-anak muda, kiat-kiat yang mesti dilaksanakan untuk membuka wawasan, untuk membuka informasi. Sekarang zaman sudah mengarah ke digitalisasi. Dan mungkin dulu kiat-kiat kita adalah mengikuti banyak temu usaha. Pemerintah juga tidak lepas dari campur tangan daripada keberhasilan para pengusaha. Dan pemerintah sudah sering mengadakan temu usaha, baik itu temu usaha di tingkat nasional maupun ke luar negeri. Mengikuti event-event, mengikuti pameran-pameran. Ini juga salah satu daya tarik dari anak muda untuk mengikuti, membuka wawasannya, mengenal dunia, bagaimana produk-produk itu yang
dibutuhkan oleh pasar internasional. Ini salah satu juga cara untuk mengkaderisasi daripada pengusaha-pengusaha kita. Mungkin kita udah sepuh nanti sekitar 10 tahun lagi. Mungkin kita perlu regenerasi gitu. Inilah harapan kita lewat kesempatan ini, pesan-pesan kita sampaikan kepada anak muda, dan setiap pemerintah mengadakan temu usaha, setiap pemerintah mengadakan pameran ke luar negeri, mungkin itu dipakai salah satu momentum untuk ikut di dalamnya agar lebih mengenal dunia pemasaran luar negeri, pemasaran internasional, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat internasional. Artinya menurut Pak Jero, perhatian dari pemerintah sudah cukup atau seperti apa seharusnya? Salah satu dari saya sendiri, walaupun sudah 30 tahun ikut di dunia pergerakan ekspor, kita juga menjadi binaan pemerintah. Kita juga sering dari buyer-buyer yang kita dapat itu dari temu usaha. Dari temu usaha pemerintah, baik itu dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, baik itu Kementerian Pertanian maupun Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan. Nah ini tetap ada itu ininya program tersebut. Dan tadi Bu Dewi juga menyampaikan kalau permodalan sudah banyak dilihat disampaikan, tetapi kita lewat kesempatan ini sampaikan juga kepada tripartit ini tetap harus dijalankan. Tripartit untuk menyukseskan pertanian itu antara pemerintah, pengusaha dan kalangan akademisi. Terkait dengan pendampingan. Memang sudah ada Perda 13 tentang perlindungan lokal, dilanjutkan oleh Perbu 99, tetapi endingnya nanti perlu juga dipertajam sedikit tentang finance-nya, pembayarannya, permodalan di sektor penyelesaian terakhirnya. Mungkin bisa masuk BUMDA dan sebagainya. Baik, jadi sinergi dari 3 pihak tersebut yang dibutuhkan pemerintah, pengusaha, dan juga akademisi begitu ya Pak Jero? Ya, kita harus bergandengan tangan. Baik. Ya. Kita ke Bu Sutrisna Dewi. Ibu terkait dengan masa sekarang yang dikenal dengan masa digitalisasi begitu ya Bu Sutrisna. Apalagi kalau kita berbicara digitalisasi itu sangat dekat dengan anak muda. Nah, seperti apa pemanfaatan digitalisasi dalam usaha atau sektor usaha yang akan dimasuki oleh anak muda saat ini? Ya, baik. Digitalisasi kayaknya memang sudah harus kita terima untuk semua sektor ya. Kita terapkan untuk semua sektor. Kalau dulu mungkin kita ngomong digitalisasi untuk sektor-sektor tertentu saja, tetapi dengan kemajuan teknologi hampir semua hal sekarang bisa dilakukan digitalisasi. Nah, untuk hal ini menurut saya sebaiknya generasi muda, terutama mahasiswa seperti itu, harus berkolaborasi dengan teman-temannya dari berbagai bidang ilmu. Jadi yang anak-anak pertanian jangan ngumpul sama teman-temannya pertanian aja. Tapi dia juga perlu dengan teman-temannya yang di IT, perlu dengan teman-temannya yang di teknologi informasi, terus kemudian yang fotografi dan lain sebagainya. Karena pertanian ini bukan semata-mata tentang bagaimana kita menanam, memelihara, terus manen. Tetapi bisa juga mungkin ada yang membantu membuat dari sisi animasinya untuk edukasi, fotografi, videografi, atau juga mungkin ada selebgram yang tentang itu. Jadi sebenarnya ini menjadi sesuatu yang menarik. Jadi seperti misalnya garment, t-shirt gitu misalnya kan mereka butuhkan juga. Jadi berkolaborasi sehingga ide-ide yang tadinya kalau dipikir sendiri itu kayaknya impossible gitu, tetapi setelah di-share ke teman-teman yang lain, ternyata memungkinkan. Karena kan kita tidak bisa ahli dalam semua hal, sehingga kita harus berkolaborasi, kita harus bersinergi. Saya sedikit ingin menambahkan juga terkait dengan ekspor, minat generasi muda untuk menjadi eksportir muda, itu ternyata tinggi sekali. Dari beberapa kali kita mengadakan webinar tentang ekspor, selalu yang membludak pesertanya adalah dari kalangan generasi muda, terutama mahasiswa. Ini artinya mereka sebenarnya sudah melirik hal itu dan dibantu juga oleh adanya sekolah ekspor yang dibuat oleh teman-teman di Kadin Pusat bekerja sama dengan Dikti. Mudah-mudahan nanti dengan kolaborasi seperti ini akan muncul eksportir muda yang mempunyai pengetahuan yang baik tentang teknologi, sehingga ini akan memajukan bidang pertanian kita. Ya, jadi ini satu hal yang cukup menarik, Bu Sutrisna, karena ternyata anak muda, khususnya anak muda Bali, itu ketertarikan kepada pasar ekspor sudah cukup tinggi berarti Pak Jero. Jadi dan ini yang mesti kita asah begitu ya Bu Sutrisna.
Ya, kemudian terakhir terkait dengan bahwa mereka sangat berpotensi dan mungkin gitu loh, sangat mungkin mereka menjadi eksportir muda gitu. Iya, dan itu juga perlu untuk didorong begitu ya Bu Sutrisna. Tugas siapa sebenarnya ini untuk mendorong minat mereka? Ya, kembali lagi ke tadi, kalau saya menyebutnya ini sinergi triple helix ya. Kalau satu unsur saja tidak akan mungkin bisa menangani hal ini sendiri gitu ya. Jadi harus sinergi dari triple helix tadi, kadang-kadang disebut dengan sinergi big gitu ya, bisnis, intelektual, dan government. Nah, kadang-kadang, mohon maaf, kita seringkali di 3 unsur ini melakukan sesuatu yang sama gitu, tidak kembali pada fungsinya masing-masing. Jadi government melakukan hal yang sama, kemudian para pebisnis juga, seandainya ini disatukan gitu ya, sehingga sinerginya itu akan lebih efektif gitu. Dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi tidak overlap seperti itu. Nah, sinergi yang ini kembali lagi harus kita sama-sama tinjau kembali supaya benar-benar memberikan output yang jelas dan terukur gitu. Baik, sinergi yang jelas akan menghasilkan hal yang optimal tentunya begitu Bu Sutrisna. Baik, kita ke Pak Jero, ini sekaligus menjadi closing statement juga Pak Jero. Boleh sampaikan tips, trik ataupun pesan khususnya kepada mereka generasi muda yang ingin masuk ke dalam dunia usaha UMKM khususnya dan menyasar pasar ekspor. Nah, itu seperti apa? Di masa pandemi seperti ini kesempatan bagi generasi muda. Jadi banyak teman-teman anak-anak yang biasanya kerja di pasar pesiar udah balik. Ini mulai dari desa. Jadi potensi desa dulu dipahami, buah karakter buah dan kudu buah luar negeri dia sudah biasa. Mulailah dari desa dan mungkin akan tembus dunia lagi walaupun tidak menjadi kerja di kapal pesiar gitu, jadi eksportir nanti pada akhirnya gitu loh. Jadi mulailah dari desa dan kembangkan potensi desa tersebut. Desa. Baik, terima kasih Pak Jero. Terakhir, kita ke Bu Sutrisna. Boleh diberikan closing statement, pesan, dan juga semangat mungkin pada generasi muda. Silakan Ibu. Ya, menurut saya potensi Bali ini selain budayanya gitu ya, ternyata pertaniannya juga kan luar biasa. Karena asal mulanya kan semua dari dulu kita tahu bahwa leluhur kita tuh semuanya petani seperti itu. Menurut saya dengan potensi Bali yang sedemikian rupa, dari sudut manapun, jangan hanya puas Bali ini menjadi etalase produk-produk Indonesia lainnya. Harus juga menjadi etalase dari produk-produk kita sendiri. Sehingga kalau saya, mungkin tagline saya adalah From Bali Across the World. Mungkin gitu Pak Dede. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Sayu Sutrisna Dewi sudah memberikan satu semangat dan tentunya peluangnya tidak hanya sektor pertanian saja begitu Pak Jero dan juga Bu Sutrisna. Banyak sekali sektor yang berpeluang juga untuk dimasuki oleh generasi muda begitu ya. Baik, ya, dan tentunya pemirsa tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi Pak Jero selaku Ketua Asosiasi Eksportir Manggis dan juga Rumah Kemas, dan Ibu Sayu Sutrisna Dewi selaku Ketua Inkubator Bisnis Universitas Udayana. Terima kasih sudah bergabung. Dan Anda generasi muda, jangan ragu untuk mengembangkan potensi yang Anda miliki, potensi yang daerah Anda miliki, karena jangan sampai pandemi COVID-19 ini menghentikan semangat Anda untuk bangkit dan memperbaiki perekonomian kita. Demikian Aku Bali untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda, dan kita berjumpa lagi di Aku Bali episode berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.